Adilog. Mari berdialog bersama aku Faisal Kamarafif dari staf Departemen Kajian Strategis dan Ilmu Politik Angkatan 2022. Kali ini aku juga tidak sendirian karena aku di sini ditemani oleh rekanku yaitu Mas Fadli Yudhistira selaku Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UPN Veteran Jakarta 2024. Halo Mas Fadli. Halo semuanya. Salam kenal, aku Fadli Yudhistira dari Ilmu Politik tahun 2021, sekarang sebagai Koordinator Bidang Sosial Politik. Nah, selain kita berdua, tentunya kita udah kehadiran salah satu narasumber kita yang nanti kita akan kulik bersama-sama untuk membicarakan soal kemenangan Partai Kiri di Prancis. Sudah ada Mas Ambro, boleh perkenalan Mas Ambro dan kegiatannya belakangan. Ya. Halo semua, perkenalkan gue Ambro. Gue masih mahasiswa di Prodi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Aktivitas gue tuh sekarang jadi pengurus di Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif atau sindikasi di bidang advokasi. Itu sih. Oke, salam kenal Mas Ambro. Salam kenal juga. Dan sebelum kita mulai lebih jauh ya diskusi kita yang tentunya akan sangat menarik nantinya, mungkin aku mau nanya dulu sih ke Mas Ambro biar kita makin kenalan nih sama Mas Ambro. Kira-kira kegiatannya Mas Ambro di sindikasi itu ngapain aja Mas? Dan mungkin boleh dijelaskan lagi Mas sehari-harinya ngapain aja di sana? Gua itu di bidang advokasi sindikasi itu tugas dari advokasi itu mendampingi para pekerja di media dan industri kreatif ya, mendampingi dalam hal soal hak-hak ketenaga kerjaan gitu. Sekarang kan pasar fleksibilitas kerja di para pekerja ini semakin marak ya, dan bahkan salah satu narasinya tuh pekerja tuh dianggap sebagai wirausaha. Jadi aspek ketenaga kerjaannya tuh dihilangkan sih. Itu tugas dari advokasi, itu mengadvokasi hal-hal yang seperti itu gitu sih. Berarti ya kita cukup relevan lah ya, karena beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sama teman-teman sindikasi juga melakukan advokasi kepada teman-teman pekerja, juga memberikan pencerdasan terkait ketenaga kerjaan juga ya di industri kreatif gitu. Udah red flag ya? Iyalah, ya jadi relevan lah untuk pemberitahuan kepada teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin aku mulai nih masuk ke dalam topik pertamanya, yaitu soal kemenangan Partai Kiri di Prancis ya, yang merupakan satu kemenangan pertama yang juga bisa kita bilang jadi kuda hitam ya partai Kiri ini untuk memenangkan pemilu legislatif kemarin. Kira-kira kalau dari Mas Ambro nih ngelihat fenomena baru ini, itu apa tanggapannya tuh? Soal kemenangan Partai Kiri di Prancis ya. Kemenangan dalam hal arti gini, dia tuh menang dari jumlah suaranya sih terutama ya. Hal ini bisa dibaca karena rakyat Prancis tuh kebanyakan udah muak sebenarnya sama Macron kan, kebijakan-kebijakannya yang terlalu elitis lah. Kalau disederhanakan seperti itu. Salah satu protes masyarakat Prancis terhadap terhadap Macron yang udah muak gitu. Waktu itu Macron kan menyiapkan membersihkan sungai apa tadi namanya? Sungai Seine di Paris itu untuk Olimpiade. Nah, karena saking kesalnya masyarakat itu protes dengan buang air di situ. Gitu sih. Saking kesalnya masyarakat itu sampai begitu. Berarti di sini kita melihat bahwa ada ketidakpuasan yang sangat kuat ya dari rakyat kepada pemerintah, terutama di kepemimpinan Macron. Dan mungkin yang lebih aku penasaran di sini adalah bagaimana sih kayak daya tawar dari aliansi Partai Kiri ini kemarin, kalau nggak salah namanya NFP atau Nouveau Front Populaire, yang ditawarkan oleh mereka sehingga mereka dapat menghimpun suara yang besar untuk kemenangan Partai Kiri kemarin. Kalau daya tawar dari aliansi Partai Kiri kan, mereka itu sekarang udah strateginya itu udah berbeda ya dengan Partai Kiri tradisional gitu. Tradisinya mereka tuh lebih menjangkau populisme, yaitu populis partinya gini. Partai Kiri coba mendekati masyarakat yang lebih banyak gitu, 99% dilawan 1% itu kan. Macron menurut masyarakat Prancis itu lebih dekat ke 1% itu. Nah, aliansi Partai Kiri ini mencoba mendekati masyarakat yang 99% ini dengan retorika massa gitu. Retorika massa ini coba didekati oleh aliansi Partai Kiri itu sih gitu.
Ya, kalau berarti secara kesimpulannya yang dipakai sama partai kiri ini udah bukan lagi menggunakan bahasa-bahasa revolusioner ya, Iya. tapi lebih recently apa sih yang lagi jadi keresahan dari masyarakat dan juga menggunakan strategi common enemy ya, Iya, untuk common enemy, benar. untuk merangkum beberapa masyarakat yang dalam konteks ini yang termarginalkan tuh seakan-akan emang lebih banyak gitu ya. Dan 99% ini dilihat dari aliansi partai kiri ini, dia tuh lebih inklusif ya, tidak dalam artian bukan identitas yang dibawa, tapi misalnya katakanlah kelas gitu. Sederhananya begitu. Nah, kalau dari permainan struktur kelas tersebut, menurut Mas Ambro nih, apakah ini pertama kali digunakan di Prancis atau di pemilu-pemilu sebelumnya sudah coba untuk dipakai itu sama partai-partai kiri, tapi ya baru ketika ada beberapa momentum yang akhirnya melejit gitu, akhirnya menunjang juga suara di pemilu kemarin. Kalau strategi sebenarnya udah lama sih ya. Dari hal yang teoretik misalnya, gua ambil salah satu contoh pemikir ya, katakanlah Chantal Mouffe. Dia itu udah meretorikakan soal populisme itu sendiri, populisme kiri sebutannya, for all life populism. Chantal Mouffe itu bilang populisme kiri itu harus inklusif ya, inklusif dalam artian dia tuh bukan tidak menegasikan satu masyarakat dan masyarakat yang lainnya berdasarkan ras, agama dan sara itu kan. Itu strateginya sih kalau dari secara teoretik ya. Mungkin secara gerakan itu juga udah lama dilakukan kan, dari gerakan sosial baru itu udah narasinya udah seperti itu, bukan lagi masalah soal retorika besar soal revolusi seperti itu, revolusi kelas ekonomi gitu sih. Oke, berarti dari retorika populisme ini yang didorong oleh aliansi ini juga kemudian bisa membangkitkan semangat ya dari teman-teman rakyat Prancis itu sendiri. Tapi kira-kira dari koalisi atau aliansi kirinya yang dibentuk oleh partai kiri itu sendiri, kira-kira menghimpun dari aliansi apa aja tuh Mas Andrew kemarin? Yang besar sih terutama yang dipimpin oleh ini ya, Jean-Luc Mélenchon itu ya partainya. NFI itu salah satu motornya, dan ada juga partai-partai yang lain seperti Partai Sosialis dan Partai Hijau itu jadi beberapa himpunan dari aliansi kiri di Prancis sih gitu. Oke, nah dari aliansi tersebut kan ya memang mereka mendapatkan perolehan suara terbesar ya, tapi dia belum jadi suara mayor yang nantinya bisa mendapatkan kursi di Majelis Nasional tuh. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya kan partai kiri ini belum pernah, partai-partai ini setelah pemilu itu belum pernah melakukan koalisi itu. Apakah ini possible atau mungkin ada tanggapan lain dari Mas Ambro tuh kira-kira? Hal yang menarik sih sebenarnya, kalau kita bertanya apakah partai kiri menang atau enggak, jawabannya apa kira-kira menurut kalian? Partai kiri dengan suara gitu bisa dikatakan menang atau tidak? Mungkin dia bisa jadi kemenangan, tapi ya nggak jadi kemenangan mutlak gitu. Nah itu jadi hal jadi problem dari aliansi partai kiri itu sendiri kan. Gua baca terakhir itu Macron udah mulai bermain mata dengan aliansi kiri, terutamanya yang moderat ya, untuk aliansi sentrisnya mereka untuk di pemilu berikutnya di tahun 2027, yang di mana Macron itu coba mendekati partai-partai yang tidak kontra dengan dia, yang lebih moderat dari aliansi partai kiri itu. Sebenarnya begitu. Kalau dikatakan menang atau tidak aliansi partai kiri, ya menang secara suara tapi tidak dominan gitu, kesimpulanku. Lalu dengan kemenangan yang bisa dibilang ya tidak dominan ya, yang tadi aku baca sih kalau nggak salah kan untuk mencapai mayoritas ya dari kemenangan di Prancis itu membutuhkan sekitar 280 ya. Yeah. Dan sementara kemenangan kemarin nggak sampai segitu, dan berdasarkan dari hasil pemilu yang kemarin aku lihat agak cukup terpecah-pecah gitu antara kiri, sentris dan juga yang kanan gitu. Kira-kira untuk pembentukan kabinet selanjutnya tuh itu kira-kira bagaimana Mas Ambro? Karena yang aku lihat di sini kan terjadi hang parlemen ya Mas, dan di sini kemarin dari yang aku baca tipis-tipis ya Mas, itu mungkin ada beberapa opsi gitu. Salah satunya mungkin membentuk kayak kabinet dari teknokrat dan bukan menunjuk orang-orang dari partai yang menang atau aliansi yang menang tuh. Kira-kira bagaimana Mas Ambro yang Mas lihat gitu
peluangnya dalam membuat kabinet selanjutnya tuh. Nah, ini jadi hal yang menarik ya kalau tadi sebutannya hang parlemen. Sebenarnya satu hal yang menarik dari Macron dan aliansi kiri itu sama-sama mereka itu bermusuhan sama aliansi kanan, rally nasional itu kan. Tapi di satu sisi hal-hal partai yang radikal dari aliansi kiri ini juga mengusung Macron ya, salah satunya. Koalisi yang mungkin kalau mereka semua istilahnya anti sayap kanan, mungkin aliansi terbentuk mungkin nanti antara yang dominan ya mungkin menurutku nih masih jadi kemungkinan ya antara sentris dan partai-partai moderat dari aliansi kiri sih yang mungkin jadi dominan untuk kedepannya untuk bisa menyongsong pemilu di 2027 gitu. Oke. Berarti memang besar kemungkinan ya lebih possible untuk teman-teman yang ada di sentris ini bergabung sama moderat kiri dengan catatan yang memang masih bisa mentoleransikan Macron itu juga. Karena itu masih jadi satu bargain yang berat juga untuk ditoleransi sebetulnya. Jadi satu hal yang menarik sampai saat ini aliansi partai kiri itu belum punya calon jadi perdana menteri, itu jadi problem kan. Iya. Sementara yang kemarin itu di putaran pertama justru aliansi kanan udah punya calon sendiri kan. Itu calonnya udah digembar-gemborkan. Siapa Mas? Bardella kemarin. Bardella ya, itu calon dari aliansi kanan tuh salah satu calon perdana menteri yang muda bisa dikatakan gitu. Nah itu justru aliansi kiri belum punya calon, atau mungkin dari aliansi itu sendiri masih istilahnya masih berantem kali ya. Iya. Mungkin seperti itu, gitu sih. Mungkin untuk selanjutnya karena kita udah mulai menyinggung dari aliansi yang kanan tadi ya, kira-kira Mas Ambro sendiri melihat setelah kemenangan dari aliansi kiri ini apa langkah yang sekiranya akan ditempuh gitu untuk aliansi kanan dalam pasca pemilunya? Karena setauku sih kalau aku lihat ya pemerintahan Prancis saat ini kan mungkin masih agak kurang jelas arahnya kemana dikarenakan hang parlemen ini, bahkan Perdana Menteri Attal ya. Ya, Attal itu juga masih disuruh untuk stay sama Macron kemarin tuh. Kira-kira Mas Ambro melihatnya untuk mungkin aliansi kanan tuh akan gimana selanjutnya gitu? Aliansi kanan yang saat ini gue lihat ya dia cuman hanya bisa menuduh-nuduh doang ya. Macron itu berkoalisi dengan kiri untuk menghancurkan aliansi kanan. Seperti itu sih. Tapi kalau bahas strategi kedepannya, dilihat dari masyarakat Prancis dulu deh. Karena masyarakat Prancis yang udah muak sama hal-hal yang berbau oligark seperti itu ya. Macron dekat dengan 1% lah, dan hal-hal yang xenofobik. Dan jangan dilupain salah satu kemenangan partai kiri itu lahir dari selebritas seperti Mbappe. Dia itu Mbappe, di mana dia itu seorang imigran kan. Iya betul. Nah, itu jadi tolak ukur juga kalau mau lihat strateginya aliansi kanan. Justru kanan kan dia itu mengidam-idamkan seperti ras gitu, hal-hal yang seperti itu, identitas, dan itu jadi problem juga untuk aliansi kanan ke depannya begitu. Oke, kalau kita lihat ya perjuangannya, terus strategi dan taktik politik yang digunakan sama aliansi partai kiri ini, apakah ini punya implikasi yang besar nih kepada negara-negara di Eropa utamanya dan juga di dunia terhadap kemenangan partai kiri gitu? Bahwasannya possibility-nya tuh terbuka lebar dengan bagaimana teman-teman memainkan narasi tentang partai kiri dan tawaran-tawarannya, tapi juga dengan mencampurkan juga fenomena yang sedang terjadi dan populisme yang harus dibangun. Itu kira-kira dampak implikasi dari kemenangan partai kiri di Eropa sendiri dulu deh. Itu kira-kira gimana menurut Mas Ambro? Salah satu kampanye yang paling gencar dilakukan oleh ketua NFI ya, salah satu partai di aliansi partai kiri itu, dia itu seperti membela salah satu inklusivitas di Palestina mungkin ya, paling gencar gitu. Kalau efek kepada Eropa, di salah satu di negara di Eropa seperti Inggris juga partai buruhnya menang kan. Nah, mungkin dari implikasi itu, karena secara ideal aliansi partai kiri ini mengidam-idamkan populisme inklusif ya, pertama ya paling berpengaruh ya soal imigran itu. Dia itu lebih soft pada imigran dan tidak terlalu keras membawa hal-hal yang berbau sara, yang seperti
dibawakan oleh aliansi partai kanan gitu di Eropa ya terutama ya. Dia itu jadi populisme kiri dilawan sama populisme kanan. Oke. Seperti itu. Oke, berbicara mengenai kenaikan lah dari gerakan kiri yang naik di Prancis itu sendiri ya. Kira-kira Mas Ambro sendiri ngelihatnya bagaimana nih? Kayak istilahnya apa yang bisa Mas Ambro amati gitu dari pergerakan kaum kiri gitu di Prancis dengan kemudian kita bandingkan gitu dengan gerakan kita di Indonesia, yang dimana menurut aku sendiri ya mungkin ini lebih ke sebaliknya gitu, karena aku ngelihatnya di sini kayak gerakan kiri di Prancis ini tuh seolah-olah mereka sudah memiliki masa kritis gitu sebesar ya mungkin udah lebih dari 3,5% dari hal yang bagusnya mengenai masa kritis yang sekiranya tuh bisa dikatakan mereka sudah memiliki kesadaran untuk perubahan gitu. Bagaimana kayak pendapat dari Mas Ambro sendiri untuk pengamatan itu dan perbandingannya dengan Indonesia saat ini gitu? Maksudnya perbandingan atau perbandingan gerakannya gitu ya? Gerakan kiri di Prancis dan karena di Prancis itu bermula dari problem common enemy ya. Kalau gerakan kiri di sana atau aliansi partai kiri di sana seperti itu, kalau di Indonesia kalau bisa dibilang ya belum ada sasaran untuk target common enemy-nya di sini sih. Dari gerakan kiri di sini beberapa hal, dan partai kiri di Indonesia itu ada nggak atau gimana yang jelasinnya Mas Fadli? Kalau menurutku sebagai partai-partai alternatif tuh sebenarnya berkali-kali kan diupayakan gitu ya, hampir di setiap pemilu selalu ada yang beranggapan bahwasannya kita ini menawarkan alternatif ini melawan dengan konteks seperti pemilu kemarin aja ada tagar perubahan, ada kon-kon dari partai buruh, ada juga beberapa partai-partai yang belum masuk ke pemilihan umum gitu kemarin ya, tapi memang tawaran alternatifnya itu ada gitu, tapi memang tidak diminati, entah apakah strataknya yang kurang baik atau memang nggak ideal aja di Indonesia untuk bangun partai kiri tanpa pencerdasan soal kehidupan kiri itu seperti apa, itu kan masih tabu ya di masyarakat. Ditambah ini sih salah satunya ya, kita tahu Orde Baru kan cukup ini banget sama stigma kiri gitu kan, kiri udah identik dengan komunisme salah satunya. Dan hal yang menarik tadi muncul satu partai buruh ya. Pencapaian yang menarik saudara, partai buruh itu di atas partai umat gitu kan. Itu yang bisa kita bedakan antara populisme kiri dan populisme kanan tadi kan. Partai umat jelas populisme kanan, dia tuh identitas saranya itu terlihat. Sementara kalau partai kiri kan katakanlah partai buruh, dia tuh bawa slogan-slogan welfare state lah atau inklusivitas dalam hal itu ya. Dia mungkin mencoba hal-hal itu ya, begitu kalau dikontekstualisasi. Ya akhirnya teman-teman partai buruh juga menghindari warna merah. Akhirnya orange. Branding warna orange untuk menghindari konotasi-konotasi. Bukan Palu Arit juga kan? Iya. Dia nggak pakai bintang di situ. Nggak pakai rantai juga. Iya. Nah kemudian tadi ya udah masuk ke Indonesia, misalkan kita lihat sebetulnya kalau bicara soal koalisi partai, memang salah satu penunjang kemenangannya adalah memang koalisi partainya juga yang mau untuk betul-betul kepentingan koalisi gitu yang dimenangkan, dengan catatan memang mereka bergerak dalam satu frame yang sama, dalam satu ideologi yang sepaham gitulah. Tapi kalau di Indonesia kita kayaknya belum lihat koalisi partai politik yang ideal tuh. Kayak kemarin di pemilu aja, kalau kita mau bicara soal apa, partai-partai Demokrat, tiga-tiga punya partai Demokrat. Kita bicara apa, partai Islam, tiga-tiga punya partai Islam kayak gitu. Jadi nggak ada ideologisasi yang dibuat gitu kan. Selain daripada mencerdaskan masyarakat soal apa sih yang dibutuhkan dan paham yang ideal untuk Indonesia, kita juga harus betul-betul kita harus lihat dulu partai politiknya beres apa enggak, karena fungsi pencerdasan partai politiknya ada di mereka gitu. Nah itu kira-kira menurut Mas Ambro untuk supaya menyatukan konteks yang terjadi di Prancis ke Indonesia tuh apa sih PR-nya gitu buat Indonesia? Gue balik lagi ke Chantal Mouffe ya, teorinya Chantal Mouffe. Populisme kiri itu bisa mungkin karena terjadinya situasi post politik, dalam artian tidak ada ideologi di situ kan. Ideologi itu menjadi tidak jelas, menjadi kabur, dan populisme kiri itu bisa masuk di situ dengan slogan-slogan inklusivitasnya, di mana ketiadaan ideologi gitu. Nah itu salah satunya pendidikan, pencerdasan soal gitu menjadi penting sebenarnya di partai kiri ya. Kalau bahas
kontekstualisasinya ya tadi gue bilang common enemy di sini tuh belum terlihat. Ya katakanlah kita digerakkan ngomongin soal oligarki. Nah itu oligarki seperti apa dan seperti apa oligarki itu yang mana, kita juga mesti definisikan dan jadi common enemy juga. Mungkin begitu. Sama ini sih. Partai buruh di sini yang disebut kiri tadi juga ada ininya juga sih, ada kontradiksi internalnya di dalamnya sendiri kan, kita tahu pasti itu. Seperti itu. Mungkin bisa dikatakan bahwa belum ada common enemy yang kita sekiranya bisa katakan untuk dilawan bersama-sama ya Mas. Makanya mungkin untuk gerakan kiri di sini mungkin belum sekiri di sana gitu. Common enemy dalam artian kita sebagai katakanlah gerakan progresif ya. Iya. Kita sebagai gerakan progresif, common enemy kita belum mendefinisikan common enemy itu sendiri sih. Bukan dalam arti common enemy itu nggak ada ya, tapi kita belum merumuskan definisi itu yang pastinya konkretnya. Common enemy itu seperti apa dan bagaimana. Nah, hal yang menarik gini, gue pernah dapat cerita-cerita soal ini dulu Orde Baru jatuh, Soeharto kan sempat dituntut ya. Iya. Justru gerakan-gerakan progresif belum secara konkret dosa-dosanya tuh Soeharto tuh seperti apa, dia belum didefinisikan dan jadi problem itu ketika Soeharto mau dituntut, tapi problem dari Soeharto ini belum dijelaskan secara real dan konkret seperti itu sih. Oke. Itu jadi problem juga. Jadi masalah untuk gerakan kiri itu sendiri. Jadi otokritik bagi gerakan kiri di Indonesia. Jadi salah satu PR juga ya PR, untuk mendefinisikan common enemy itu sendiri. Dan mungkin setelah kita membahas mengenai bagaimana gerakannya di Prancis sana tadi, gerakan kirinya, terus juga kita sudah membahas perbandingannya dengan Indonesia. Selanjutnya mungkin kita bisa kali membahas tentang pasca pemilunya itu sendiri dan arah dari politik di Prancis saat ini gitu, yang dimana dengan kemenangan aliansi kiri ini itu sendiri mungkin akan membawakan kebijakan-kebijakan yang tentunya lebih radikal dan lebih progresif dari sebelumnya gitu. Salah satunya yang aku cukup highlight ya di sini, terutama tuh kemarin ketika pidato kemenangannya Jean-Luc Mélenchon tuh kalau nggak salah sempat mendeklarasikan kemerdekaan Palestina seperti itu, dan kemudian juga mau memperjuangkan minimum wage atau gaji upah minimum kalau di bahasa Indonesianya. Itu mungkin untuk kira-kira dari Mas Ambro sendiri pengamatan produk kebijakannya akan mengarah kemana nih menurut Mas Ambro? Apakah minimum wage itu akan tercapai, terus juga retirement age atau umur pensiun akan diturunkan beneran, atau kira-kira gimana Mas Ambro? Ya, hal yang menarik yang tadi ya soal bahas Palestina mungkin mau masuk di situ. Jean-Luc Mélenchon kan ya tadi retorikanya dia ingin membebaskan Palestina, bahasa progresifnya dia itu seperti. Mungkin satu hal yang jadi tolak ukur itu kebijakan mungkin membatasi supply senjata ke Israel, salah satunya mungkin yang bisa dilakukan secara konkret oleh Jean-Luc Mélenchon itu. Nah ya, terus ya karena idealnya partai kiri itu lebih inklusif dan memperhatikan 99% itu, ya mungkin ya jelas minimum wage jadi salah satu slogan program kiri ya. Tapi yang paling ini di Prancis yang paling yang dominan di Prancis itu ya salah satunya isu soal imigran sih. Mungkin aliansi partai kiri itu bisa masuk di situ. Begitu. Yang untuk melawan selama ini yang soal xenofobik dan anti imigran. Begitu. Oke, yang menarik memang kan biasanya partai-partai kiri di seluruh dunia itu selalu punya beberapa bargain atau satu populisme yang mereka bangun tuh untuk masyarakat kalangan kelas pekerja. Dia selalu memperjelas struktur kelas yang coba dikaburkan sama negara gitu ya. Nah, dalam metode pemenangan yang mereka upayakan biasanya selalu dikontranarasikan kan sama partai-partai kanan. Kayak kita lihat akhirnya apa yang dilakukan sama partai-partai kanan di Prancis tuh adalah ya mainin gorengan gitu. Nah, menurut Mas Ambro nih, idealnya sebagai partai kiri itu pasca kemenangan mereka di kepemiluan ini, apakah mereka
harus terus menyuarakan soal kepopulismean mereka, atau justru mencoba untuk mereduksi gorengan-gorengan yang dilakukan sama kapital-kapital, oligark-oligark yang merasa tersudutkan gitu loh. Ya kalau kita ngomongin, kita udah dari tadi ngomongin kiri ya, coba gua masukin teori lagi. Kita katakanlah hal yang tadi yang soal program dan apa gorengan-gorengan itu. Ya kalau kita ngomongin yang hal substansial ya jelas harusnya di programnya ya. Daripada wah gorengan-gorengan aliansi partai kanan kan, katakanlah partai kanan itu ngomong begini, mereka itu memang sengaja dihancurkan oleh Macron dan aliansi partai kiri kan, seperti itu. Nah itu cuman istilahnya ya bukan substansial, yang substansial untuk dikomentari sebenarnya kan. Pembenaran ya. Iya, pembenaran. Jadi ujung-ujungnya ya berantemnya cuman di masalah-masalah sepele begitu kan. Ya kalau kita ngomongin kiri kan, kita tahu lah soal MDH itu ya, materialisme didaktis historis. Kalau mau ngomongin ya jelas ngomongin substansi ya harusnya program ya sebenarnya. Daripada hal-hal yang seperti apa gorengan-gorengan seperti itu sih. Dari program yang muncul ya apa yang bisa langsung didapat oleh masyarakat itu begitu. Oke Mas, sekarang aku juga mau menyinggung soal isu dari anti imigran itu sendiri. Kira-kira mungkin gimana bayangan dari Mas Ambro sendiri dari kebijakannya yang bisa diwujudkan gitu untuk mengatasi permasalahan isu imigran itu sendiri? Soal imigran, gue belum terlalu, maksudnya sampai sekarang gue masih belum dapat hal konkret ya dari aliansi partai kiri itu apa lebih inklusif pada imigran ya. Tapi yang jelas dari retorikanya Jean-Luc Mélenchon sih bisa kita tahu ya programnya memang mengarah ke sana ya, lebih inklusif. Salah satunya ya, mungkin dari apa ungkapan-ungkapan dia selama ini sih mungkin ya, kalau gua ngelihatnya lebih begitu sih. Oke, kalau dariku gini, pengen tahu betul-betul apa dari Mas Ambro nih, kira-kira wishing-nya, hope-nya dari kemenangan partai kiri ini dan chance-nya, peluangnya di negara-negara Eropa, di negara-negara di seluruh dunia itu terkait kemenangan partai kiri di Perancis nih. Kira-kira seberapa berharapnya Mas Ambro tuh untuk si negara-negara lain ini bisa meniru apa yang terjadi di Prancis, semangat yang dicoba lakukan sama aliansi partai-partai kiri, dan juga tentu ya yang paling menyedihkan kalau kita lihat di Indonesia kan adalah kesadaran masyarakat. Memang kita harus jujur soal itu, dan kemudian juga voting behavior kita dan lain-lain tuh. Apakah Mas Ambro lihat ini sebagai peluang yang besar dan gimana harapannya gitu kira-kira dari Mas Ambro? Masih ada harapan ya di dunia. Apalagi partai kiri kan, udah di blame sedemikian rupa tuh ya semenjak masa Orde Baru. Tapi gini, gue mau masuk ya tadi, harapan gue ya kalau partai kiri menang dan ya masalah kesadaran gitu ya, dia itu bisa mewujudkan hal yang lebih inklusif gitu, seperti itu. Bukan malah justru dia tuh hal-hal yang xenofobik atau anti maksudnya sara yang digunakan kan. Begitu. Mungkin kalau harapan ya, gue masih punya harapan nggak? Gue nggak tahu dan nih. Ya mungkin sedikit lah harapan ada hal-hal yang seperti itu tadi ya, yang gue jelasin soal inklusivitas gitu. Oke, mungkin sebelum kita menuju sesi akhirnya juga sih Mas, aku juga pengen nanya, kalau kita udah berbicara mengenai harapan tadi, mungkin aku juga mau nanya mengenai kira-kira apa sih yang bisa kita petik itu sebagai warga negara Indonesia dalam mengamati kemenangan rakyat kiri di Prancis kemarin. Gini, gue mau masuk soal tadi konteksnya kita kan sedikit berbeda ya sama tadi soal masyarakat Prancis itu kan, dimana common enemy-nya tuh mereka tuh lebih jelas gitu. Kalau di kita kan tadi gue udah bilang belum bisa mendefinisikan hal-hal yang seperti itu. Mungkin dari sisi dari kitanya sendiri lah, yang gerakan-gerakan progresif ini kita punya PR jelas gimana itu mendefinisikan hal-hal seperti itu. Mungkin berangkat dari situ, berangkat dari hal-hal yang substansial kayak tadi soal pendidikan lah, pencerdasan dari kita sendiri ya, itu harus diupayakan memang kan. Nah itu kalau dari upaya itu mungkin gue bisa berharap ya, jauh lebih bisa berharap seperti itu kalau di tadi konteks Prancis dan konteks kita di Indonesia gitu.
Oke, kalau dariku yang terakhir, kalau kita lihat di Indonesia studi kasusnya, teman-teman partai buruh itu sudah mengikuti pemilu dan jadi satu-satunya mungkin yang bisa aku bilang ya, satu-satunya menawarkan alternatif plan. Dan juga kalau kita lihat metode-metode pemenangan pemilunya tuh melalui advokasi, dia melalui pencerdasan dan lain, karena mereka memperhitungkan bagaimana kemenangan-kemenangan kecil itu berarti loh untuk membangun masyarakat yang lebih well prepared untuk menghadapi pemilu dan lain-lain tuh. Tapi memang pada kenyataannya ya tetap hancur-hancuran gitu. Tetap yang berlaku di Indonesia ini tetap penokohan. Ya, dia tetap relasi kuasanya kepada oligark dan lain-lain tuh yang jadi satu poin kemenangan di Indonesia dalam kepemiluan tuh. Tandanya memang apakah pencerdasan ini sukar untuk dilakukan ya, terkait bagaimana memandang prinsip atau bahkan sistem. Karena tadi kalau misalkan bicara soal PR dari gerakan teman-teman progresif adalah tadi bicara juga soal common enemy, kita lihat biasanya permasalahan tuh by issue gitu. Kita lihat isu ini, kita lihat isu itu, kita selesaikan itu. Tapi kita nggak pernah tahu problemnya common enemy-nya siapa. Atau bahkan kalau kita bicara soal Soeharto, kita waktu itu menemukan common enemy-nya adalah Pak Soeharto tuh. Tapi apa aja kelakuannya nggak kita define justru. Itu problem. Akhirnya dia nggak rontok sampai ke akar-akarnya gitu. Nah makanya yang aku pengen tahu nih, kira-kira setelah kita udah ketemu nih common enemy-nya apa dan apa aja sistem-sistem yang berantakan tuh dan nggak melihat by issue lagi, apakah masih mungkin untuk dalam jangka waktu dekat menuju Indonesia emas nih ya? Cemas apa emas? Ya sekarang kita masih cemas lah. Tapi apakah masih possible gitu masih untuk possible. bisa ngelihat Indonesia tuh juga bisa loh paham soal kepemiluan tuh nggak lagi soal konteks-konteks yang barusan ku sebutkan tadi. Nah kemudian juga apakah masih possible untuk generasi yang sekarang itu menerima perubahan revolusi itu gitu, atau memang mungkin setelah bergantinya generasi baru nih mulai muncul dialektika soal sistem kepemimpinan kita, sistem kepemimpinan kita, voting behavior kita akan berubah, metode kampanye akan berubah, baru nanti ada possibility yang besar gitu. Karena kalau sekarang dilihat kayaknya memang rada-rada susah gitu dengan beberapa catatan yang mungkin masih konservatif, keterbelakangan, kebutuhan dan lain-lain itu yang nggak bisa kita hindari juga ya. Akhirnya bahkan lapangan pekerjaan tuh kan udah janji-janji yang berulang gitu ya, itu nggak bisa jadi jawaban. Nah kira-kira menurut Mas Ambro gimana tuh untuk itu, apakah kita harus ganti generasinya? Potong generasi enggak lah. Harus revolusi, nggak tahu dah. Gini jadi hal yang menarik ya, mungkin otokritik tadi ya kita kembangkan, kita atur ulang lagi tuh gimana cara memandang hal-hal yang lebih struktural itu bisa disampaikan di masyarakat dengan bahasa yang lebih sederhana mungkin ya. Itu salah satu mungkin kritik juga ya, kritik terhadap gerakan progresif, terhadap kita juga seperti itu. Upaya sih jelas kita dari gerakan progresif ya tidak kekurangan upaya yang pasti kan. Tapi seberapa besar upaya itu berimplikasi atau berimpact ke masyarakat, itu yang masih jadi PR juga sebenarnya sih. Dari hal itu. Nah menariknya kalau kita bahas soal populisme itu kan lahir dari hegemoni ya, bukan semata struktur ekonomi yang mau kita rubuhkan lah, katakanlah begitu. Dia itu lahir dari hegemoni, dari budaya, dari cara pikir, cara pandang orang tuh bisa di struktur sedemikian rupa untuk melihat hal-hal yang lebih tadi inklusif dan sebagainya. Itu mungkin dari situ, dari hegemoni kita sebagai gerakan progresif, gua masih punya harapan ke arah situ ya. Kita memang belum ngomongin struktural yang macam-macam itu, tapi dari hal-hal seperti pendidikan kita ke masyarakat, dan kita lebih dekat ke masyarakat, ke 99% orang itu begitu. Oke. Mungkin izin aku simpulkan ya dari podcast ini bahwa kemenangan aliansi kiri di Perancis ini merupakan salah satu bentuk nyata dari kebangkitan rakyat, yang dimana jika mereka ingin berjuang secara progresif, ingin membawa perubahan-perubahan yang nyata, maka mereka bisa membawakannya gitu dengan kemenangan aliansi kiri ini. Dan hal ini juga
semoga bisa dikatakan menjadi harapan ya bagi gerakan-gerakan progresif di dunia ya, bahkan Ya, untuk walaupun gue pesimis tapi masih ada harapan. ya sih. meskipun pesimis ya, cuma mungkin masih bisa menjadi inspirasi lah bahwa jika kita ingin melakukan gerakan yang nyata maka kemenangan itu juga pasti bisa dicapai gitu, itu sendiri. Dan mungkin untuk perbandingannya di Indonesia, kita masih memiliki tugas besar dalam mendefinisikan komunisme itu sendiri ya, sehingga juga nanti gerakan-gerakan populis itu sendiri juga bisa akan mekar lah dengan sendirinya gitu. Oke, mungkin segitu saja sih untuk podcast dari kita pada siang hari ini. Aku izin mengucapkan terima kasih pada Mas Terima kasih, Amro Amro. Sama-sama. atas waktunya udah mengisi acara kita pada siang hari ini. Kira-kira abis ini kemana Mas Amro? Kesibukannya atau ada apa lagi nih yang mau dikerjain? Ada aku riset dengan sindikasi sih belakangan ini, bahas soal AI begitu. Oke, siap Mas Amro. Aku Nanti doakan. bisa dibaca ya. Siap Mas, aku doakan semoga risetnya lancar ya Mas ya. Dan mungkin segitu saja untuk podcast kita pada siang hari ini. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir, dan sampai berjumpa di podcast Madilog selanjutnya. Dadah semuanya.